dan isunya sangat relevan karena kita masuk ke tahun baru gitu ya. Tentunya semua orang dengan harapan yang baru, punya resolusi yang dicapai oleh tahun ini. Sekaligus kita juga sudah mulai beranjak untuk masuk kampus lagi, pembelajaran secara offline, ketemu dengan teman-teman seangkatan, ketemu dengan dosen, ketemu dengan semuanya gitu ya, berinteraksi secara langsung dengan manusia setelah sekian lama kita bekerja secara virtual. Sehingga kedua aspek ini mau tidak mau akan mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita gitu ya. Dan di siang ini kita akan belajar banyak tentang developing strong perception of personal capabilities, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang resilient dengan memahami lebih dalam gitu ya, sekaligus lebih komprehensif tentang diri kita sendiri. Sebelum kita mulai acara siang ini, terlebih dahulu kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Maria Anggia selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi BINUS University. Kepada Ibu Maria Anggia, screen is yours. Terima kasih Pak Asep. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di webinar BINUS Resilience Hub 2023. Kita masuk tahun kedua, dan selamat datang juga buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh BINUS Resilience Hub. Ini tidak terasa ya, kita sudah masuk tahun kedua bicara tentang resiliensi. Harapannya di tahun pertama kemarin teman-teman sudah dapat gambaran yang lebih jelas gitu ya, lebih mengenal juga tentang resiliensi itu seperti apa sih gitu, terutama yang berkaitan dengan konteks digital. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, baru ikutan di tahun ini, jangan khawatir gitu, kita akan terus membahas tentang resiliensi. Jadi kita akan terus-menerus menggaungkan tentang resiliensi gitu ya. Nah, di webinar pertama tahun 2023 ini kita akan mulai dengan bagaimana kita bisa mengenal diri kita, mengenal kemampuan kita gitu ya, percayakan kemampuan diri kita sehingga pada akhirnya kita bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada di dalam hidup ini gitu. Tantangan akademik, non akademik, dan masih banyak lagi pasti tantangan-tantangan lainnya gitu kan. Dan pada akhirnya ya kita bisa jadi manusia-manusia yang resilient atau yang tangguh. Nah, di siang hari ini juga sudah ada narasumber yang akan sharing banyak tentang bagaimana tadi mengenal diri, kemudian bagaimana teman-teman pada akhirnya juga bisa percaya pada kemampuan diri teman-teman masing-masing gitu, sehingga pada akhirnya tujuan kita untuk bisa resilient, bisa adaptif, fleksibel itu bisa tercapai, dan tantangan berbentuk apapun yang akan kita hadapi nantinya bisa kita selesaikan dan kita lalui dengan baik. Dari saya itu saja, teman-teman semua. Selamat menikmati webinar siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semakin resilient. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Asep. Oke, terima kasih Ibu Maria Anggia. Kita sini sudah kedatangan Kak Damar Wijayanti dari Good Enough Parents. Cuman sebelum kita berkenalan dengan Kak Damar, terlebih dahulu kita akan foto bersama. Silakan kepada teman-teman semua untuk menyalakan kamera. Apakah bisa menyalakan kamera semuanya? Ini tantangan nih, kalau habis makan siang tuh pada susah nyalain kamera tuh biasanya. Oke, mungkin Kak Arlin kita ambil foto aja gitu ya, seadanya. Karena nggak bisa dipaksa, udah pada dewasa semuanya sekarang ini. My Zoom, my choice, mungkin seperti itu ya semboyannya. Silakan Kak Arlin untuk diambil fotonya. Kita foto bersama dulu ya. Oke. Wait. Aku coba sekali lagi ya. Mungkin yang Putri tadi agak countdown-nya masih kurang. Oke, semuanya open cam dulu, open cam. Ini ada Angelita, ada Arif, ini belum pada open cam. Kalau ekonomi semuanya udah oke, Inzaghi sudah ya. Oke, kita ya, lihat kamera. itu Countdown, artinya 3, 2, 1. pemerasan atau bahasa sudah Pak. pemanakan ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke
Secara utama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Kak Damar Wijayanti. Ini background-nya sangat menarik ya. Kak Damar itu menghabiskan kuliah di jurusan komunikasi UGM, terus selama sekian tahun bekerja sebagai copywriter sampai level senior copywriter di Leo Burnett Indonesia, sebuah agensi periklanan yang sangat terkenal di Indonesia. Dan sekarang nyebrang gitu ya, menjadi bicara dan pakar parenting di Good Enough Parents. Ini sebetulnya sangat menarik gitu. Jadi saya pengen nanya sebelum kita sampai ke materi utama, how and why gitu. Kenapa dan bagaimana bisa nyebrang dari senior copywriter sekarang menjadi pakar parenting. Seperti itu. Terima kasih. Oke, awalnya kenapa ya, Mas Asep? Awalnya karena pas ya habis bekerja gitu ya, aku pikir kayak oke, aku emang suka nih tentang copywriting, komunikasi gitu ya. Emang it's my apa namanya? Emang itu kesukaanku, minatku di situ gitu. Cuman begitu punya anak, clueless. Ini anak mau diapain? Karena kita tahu sendiri ya di kuliah tuh nggak ada nih apa namanya, pendidikan untuk orang tua kayak gitu. Okay. Nah, cuman begitu udah terjun sendiri gitu ya, aku ngerasa communication is important part of parenting gitu. Dan aku coba gitu ya bawa pengalamanku tentang komunikasi, terus knowledge yang aku punya tentang komunikasi, aku belajar teori-teori parenting gitu ya, dan semuanya itu bisa aku mix, aku jadikan sebuah cara gitu ya untuk bisa mendidik anakku. Salah satu tujuannya adalah menjadi pribadi yang punya resiliensi yang baik gitu. Nah, sebenarnya sekarang memang aku bukan copywriter lagi, kayaknya agak jauh gitu ya dari komunikasi gitu. Cuman peranku di sini sebagai parent educator ini adalah membantu orang tua lain gitu ya untuk memahami gimana sih cara mengasuh dan mendidik anak sehingga bisa menjadi orang dewasa nantinya yang capable, punya resiliensi yang baik, punya kesehatan mental yang baik gitu. Nah, semoga nanti yang aku omongin di sini bisa cukup relate ya sama teman-teman di sini, karena biasanya aku ngomong ke orang tua, gini loh caramu ke anak, gini loh cara kamu mendengarkan anak gitu. Tapi nanti coba aku jelaskan kalau dari sisi anak tuh kayak apa sih gitu ya, dari sisi kita pribadi tuh kayak apa gitu. Oke, tanpa kita tunggu lama-lama lagi, silakan Kak Damar untuk memulai presentasinya. Mungkin bisa jadikan sebagai co-host dulu, Kak Damarnya biar bisa share screen. Sudah, oke. Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya nih, Mas Asep, Bu Anggi, dan teman-teman di BINUS semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Oke, sebentar. Nah, hari ini tuh cukup menarik ya, cukup menarik. Kita akan membahas tentang gimana sih caranya kita bisa developing strong perception of personal capabilities. Jadi mungkin teman-teman di sini masih agak aneh gitu ya, ini sebenarnya apa sih strong perceptive of personal capabilities. Jadi ini sebenarnya adalah bagaimana kita memandang diri kita sebagai sosok yang mampu. Mampu apa? Mampu macam-macam. Mampu menghadapi masalah sehari-hari gitu ya, mampu mencapai goal kita, dan ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan motivasi kita, baik motivasi untuk mengejar goal, motivasi untuk menjadi lebih baik lagi, dan motivasi untuk hidup gitu. Nah, sebenarnya ini kalau di pekerjaan saya gitu ya, saya ngajarin gimana sih ayah, ibu gitu ya, untuk bisa mendorong anak-anak kita punya strong perception of personal capabilities gitu. Tapi karena di sini belum ini ya, kayaknya belum relate gitu kalau kita ngomongin tentang parenting gitu. Tapi yang menarik dari saya ngajar parenting selama ini adalah selalu ada kesempatan untuk reparenting ourselves gitu ya. Bahkan orang-orang dewasa ya, orang tua, ayah ibu yang belajar hal ini untuk anaknya, itu akhirnya dia menggunakan konsep ini untuk reparenting themselves. Karena dia ngerasa selama aku tumbuh dewasa, aku belum pernah nih mendapatkan ini dari orang tuaku gitu ya. Dan selalu ada kesempatan untuk reparenting ourselves. Jadi
nggak usah nyalahin orang tua kita dulu karena mereka dulu belum dapat akses kayak gini gitu ya. Tapi selalu ada kesempatan untuk kita bisa kok reparenting ourselves. Kita ngasih tahu lagi ke diri kita sendiri bahwa misalnya saya ngomong gini ke diri saya gitu ya. Oke, Damar, mungkin selama kamu tumbuh besar gitu ya, respon-respon orang dewasa di sekitarmu membuat kamu ngerasa kamu itu nggak mampu gitu. Tapi begitu nanti teman-teman belajar ini, teman-teman bisa berkomunikasi lagi ke diri sendiri bahwa oh ternyata gitu ya, ternyata sebenarnya aku adalah pribadi yang mampu gitu. Oke, Damar, sebenarnya kamu adalah pribadi yang mampu. Coba yuk pelan-pelan kita cek-cek lagi gitu ya dari pengalaman-pengalaman kita, itu apa yang sudah bisa kita lakukan, apa yang perbaikan apa yang perlu kita lakukan gitu. Percayalah bahwa kamu mampu gitu. Nah, oke, untuk memulai itu ya, jadi teman-teman di sini mungkin kita percaya dulu gitu ya bahwa human being, manusia itu selalu lahir dengan potensi. Ya, semuanya lahir dengan potensi, tapi bukan dengan kapabilitas. Kenapa? Karena kapabilitas itu sifatnya harus dilatih, harus didapatkan lewat pengalaman. Jadi kalau begitu lahir gitu ya, kita belum punya nih skill apapun, kita belum punya kapabilitas apapun untuk melakukan apapun gitu ya. Tapi kita punya potensi ke situ. Gitu. Nah, setiap orang punya potensi ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa mungkin aku kayaknya dari lahir emang gini deh, nggak bisa berubah deh gitu. Nonsense. Kita udah punya potensinya, tinggal kita latih ya, tinggal kita asah diri kita lewat pengalaman menjadi sosok yang capable gitu. Oke, jadi dengan pemahaman ini semoga teman-teman yang mungkin tadinya ngerasa kayak ya aku gini orangnya nggak bisa berubah gitu ya, itu pasrah aja sama hidup, itu jadi punya lebih banyak motivasi internal, punya kekuatan untuk aku pegang kendali loh sama hidupku, aku bisa melakukan ini dan itu karena kapabilitasku ini masih akan terus berkembang gitu. Oke, nah jadi apa aja sih yang perlu dikembangkan gitu ya, begitu anak lahir gitu, kita tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa. Sebenarnya apa sih yang perlu dikembangkan? Potensi tadi ya perlu diasah menjadi apa? Nah, ada 2 hal yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah critical perception, ini ada 3 macam, dan yang kedua adalah essential skills. Ada 4 macam ya. Perception itu apa sih? Perception itu adalah bagaimana kita mengkonklusikan gitu ya. Konklusi kita, conclusion we reach about ourselves and our lives. Jadi konklusi kita tentang siapa diri kita, bagaimana hidup kita gitu ya. Yang kita dapat dari kumpulan experience, kumpulan pengalaman, teman-teman. Ya, jadi persepsi itu bukan kayak gini nih. Misalnya orang tua kita gitu ya, bilang ke kita, ayo kamu itu mampu, kamu itu bisa, kayak gitu. Tapi selama ini mungkin pengalaman yang kita hadapi adalah aku selalu gagal, aku selalu dicap salah, gitu ya. Nah, itu akan susah nih orang tua kita membentuk persepsi kita bahwa kita itu mampu. Kalau pengalaman yang kita kumpulkan itu selalu aku dianggap salah, aku selalu gagal, gitu ya, aku nggak punya kesempatan. Nah, sehingga experience ini penting nih untuk membentuk bagaimana persepsi kita tentang diri kita dan hidup kita. Nah, persepsi ini nggak bisa jalan sendiri, teman-teman. Harus dilengkapi dengan skill, gitu ya. Skill itu apa sih? Skill itu adalah kapasitas yang kita develop ya, kita kembangkan dan kita latih, kita asah terus-menerus lewat pengulangan dalam pengalaman sehari-hari. Gitu. Jadi skill itu nggak bisa nih kayak kita belajar 1 kali doang, misalnya lewat webinar, lulus gitu ya, terus nggak pernah dipakai dalam keseharian, nggak pernah diulang lagi. Nah itu jadinya knowledge doang, bukan skill. Ya, knowledge doang, pengetahuan doang, bukan skill. Skill-nya nanti ada 4 macam gitu ya, yang kalau kita udah tahu nih knowledge-nya, cara bangunnya, ya tinggal diasah dalam pengalaman sehari-hari, diulang-ulang terus. Semakin lama pengulangannya, semakin banyak pengulangannya, semakin skill ini akan menguat gitu. Nah, kenapa sih dua-duanya penting gitu ya, nggak bisa jalan sendiri? Soalnya kayak gini nih teman-teman, orang yang punya skill-nya gitu ya, orang punya skill-nya, tapi persepsi akan hidup dan dirinya itu lemah ya, nantinya dia akan ngerasa
percuma gitu ya, aku melakukan ini, melakukan itu, pakai skill ini, hasilnya nggak akan berubah. Orang tuaku akan tetap gini, dosenku akan tetap gitu responnya gitu ya. Nah itu kalau skillnya kuat, tapi critical perception-nya minim gitu. Nah kebalikannya, sebentar ya, sama Mbak dulu ya sayang, sama Mbak dulu ya, thank you. Oke, nah kebalikannya, kalau kita cuman punya strong perception bahwa oh, aku tuh mampu loh, aku tuh bisa loh gitu ya, tapi skillnya nggak ada, yang ada apa? Kita memang pede nih untuk mencoba sesuatu, mencoba terus. Tapi karena skillnya nggak ada, jadinya apa? Gagal lagi. Lama-lama apa yang terjadi? Lama-lama yang tadinya kita punya strong perception bahwa aku mampu, itu tergerus. Akhirnya kok aku gagal terus ya, jangan-jangan aku nggak sehebat itu, jangan-jangan aku nggak mampu sebenarnya, kayak gitu. Jadi keduanya ini harus berjalan ya, beriringan. Kita perlu membentuk strong perception dan 4 essential skills ini. Apa aja sih ya, kita nyebutnya adalah significant 7 karena 3 dan 4 tadi ya dijumlah jadi 7. Jadi significant 7 yang kalau nggak diasah dengan baik ya, children and adults who are weak or inadequate in significant 7 are most at risk, ini salah ketik, at risk in behavioral problem. Jadi tanpa 7 significant 7 ini ya, 3 perception dan 4 skill ini, individu itu akan lebih banyak terlibat dalam masalah-masalah behavior atau perilaku. Gitu. Oke, nah 3 strong perception tadi adalah strong perception of personal capabilities ya, kemampuan diri. Lalu yang kedua adalah personal significance, percaya bahwa kita ini penting. Ya, bukan yang nganggep aku mah apa cuman debu. Ini bahasa ini masih ada nggak sih di muka bumi ini? Kalau zaman aku kuliah dulu masih ada ya. Aku mah cuman butiran debu gitu ya. Nah di sini kalau kita punya strong personal of significance ini, kita percaya bahwa dengan aku lahir ke dunia ini sebenarnya aku itu punya peran. Kayak gitu. Nah ini penting banget loh bagi manusia. Bahkan manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa terdorong untuk mengakhiri hidupnya karena nggak adanya perception of personal significance. Gitu. Jadi kalau ada manusia yang ngerasa kok aku tuh kayak nggak ada gunanya ya hidupku nggak ada gunanya kayak gitu ya, itu biasanya dan itu bertubi-tubi, itu kental banget gitu ya, biasanya akan mengalami yang namanya depression sampai dorongan untuk mengakhiri hidup. Biasanya ini terjadi pada siapa nih? Misal orang-orang tua yang udah ini ya, yang udah pensiun, terus merasa bahwa hidupku nggak signifikan lagi, nah itu rentan mengalami yang namanya depression, kayak gitu-gitu. Oke, jadi ini cukup penting untuk dikembangkan. Lalu yang ketiga adalah strong perception of personal influence over life. Jadi kita punya persepsi bahwa kita itu punya kendali terhadap hidup kita. Jadi nggak pasrah gitu teman-teman. Kalau terjadi sesuatu suatu musibah ke dalam hidup kita gitu ya, kita bukan yang aduh aku nggak bisa apa-apa lagi, udah nyerah aja gitu ya, pasrah aja gitu. Tapi kita percaya bahwa oh aku tetap punya porsi untuk usaha, meskipun hasilnya di luar kendaliku gitu ya, tapi aku tetap punya porsi untuk usaha. Kayak gitu ya. Lalu skill-nya ada apa aja? Intrapersonal skill itu nanti aku jelasin ya, interpersonal skill juga, systemic skill, dan judgmental skill. Oke, kita bahas yang perception dulu. Perception of personal capabilities, jadi capable of facing problem and learning through challenges and experiences. Sebentar ya. Oke, nah ini ya tadi teman-teman, personal capabilities. Aku merasa mampu. Aku percaya bahwa aku adalah individu yang mampu. Gitu ya, mampu menghadapi sebuah problems, mampu belajar sesuatu dari experience yang aku hadapi, gitu. Ini penting untuk dikembangkan. Kalau di anak-anak biasanya saya minta orang tua nih ya untuk ngasih banyak experience ke anak, pengalaman ke anak yang dimana dia ngerasa mampu untuk melakukannya. Gitu. Makanya kita butuh balance nih, experience atau challenge kita butuh balance. Ada challenge yang kita ini
udah cukup mahir melakukannya, jadi kita cukup banyak mengalami sebuah keberhasilan, ada challenge-challenge yang totally levelnya baru, gitu, sehingga kita bisa level up, gitu ya. Ini perlu balance. Jadi nanti teman-teman di sini kalau misalnya mau ikutan sebuah aktivitas gitu ya, bisa di kampus, di luar kampus, coba usahain ada yang balance. Activity-activity yang kita sudah sering ngerasa berhasil di situ, easy peasy lah ya, mudah kayak gitu, kita suka juga, di mana rasa keberhasilan yang selalu kita dapatkan dari aktivitas itu bisa memupuk rasa percaya diri kita dan perception of personal capabilities kita. Ditambah lagi cari juga aktivitas-aktivitas yang mungkin kita baru kenal gitu ya, kita belum punya skill-nya di aktivitas tersebut, sehingga kita juga mendorong diri kita untuk menambah kemampuan gitu, sehingga ada bagian yang learning through challenges-nya ini gitu. Oke, yang kedua adalah ini dulu ya, strong perception of personal significance. Ini yang tadi saya bilang. Penting bagi manusia untuk memiliki pemikiran bahwa kehadiranku ini penting dan berharga untuk lingkunganku. Ya, mulai dari lingkungan keluarga, biasanya anak-anak nih paling penting di keluarga dulu gitu. Nanti memasuki usia pra-remaja sampai remaja itu mereka butuh untuk ngerasa penting di lingkungan sosial gitu. Nanti habis kuliah lulus kerja biasanya yang dibutuhkan adalah merasa penting di lingkungan kerja kayak gitu. Nah, itu setiap level kehidupan pasti beda-beda ya butuh merasa pentingnya apa. Tapi perlu kita pahami bahwa sebenarnya dengan kita hadir di dunia ini aja itu kita udah penting loh, teman-teman. Kita punya peran dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi, please kalau teman-teman ngerasa, dan ini wajar banget ya, kadang saat tumbuh besar, orang tua kita mungkin jarang hadir, atau pas kita ngomong apa jarang didengerin sama keluarga kita gitu ya. Anak seringkali menumbuhkan perasaan aku ini nggak penting untuk keluargaku, suaraku tuh nggak penting untuk, suara pendapatku, perasaanku nggak penting untuk keluargaku atau teman-temanku gitu ya. Nah, please banget kalau teman-teman merasa gitu bahwa aku ini nggak penting, notice bahwa dengan kita hadir di dunia ini aja itu ada purpose yang dititipkan Tuhan ke kita. Ya, nggak mungkin Tuhan menciptakan makhluk sia-sia, nggak mungkin gitu ya. Bahkan makhluk sekecil apapun yang kita kayak buka kulit kayu, di situ ada makhluk kecil nggak jelas lebih kecil dari semut gitu ya. Mereka punya purpose. Kenapa Tuhan menciptakan mereka gitu. Kita manusia masing-masing juga punya purpose yang berbeda gitu. Jadi sadari bahwa dengan kita hadir di dunia ini kita adalah sosok yang penting gitu ya, penting dan berharga. Oke. Lalu yang ketiga adalah strong perception of personal influence over life. Jadi kita memahami, menyadari bahwa action kita, pilihan-pilihan kita itu punya influence atau punya punya kaitannya dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi pada hidup kita itu bukan berarti terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Bukan berarti kayak udah takdir ya, udah aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. IPK-ku jelek gitu, udah takdir nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Enggak, tapi kita masih punya porsi untuk berusaha. Gimana nih biar IPK-ku bisa lebih bagus next semester. Mungkin kayak gitu ya. Jadi percaya bahwa kita masih punya porsi untuk mengusahakan hidup kita. Oke, nah sekarang life skill-nya ya teman-teman, ada 4 yang perlu kita kembangkan. Oke, life skill yang pertama adalah intrapersonal skill. Jadi ini ke dalam diri sendiri dulu ya, sebelum kita ngomongin skill yang keluar. Kita skill yang di dalam diri dulu gitu. Intrapersonal skill itu apa sih? Kapasitas untuk kita bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, menangkap sinyal-sinyal tubuh gitu ya. Sinyal-sinyal tubuh tuh kayak apa? Mungkin kita ngantuk banget, capek banget, tapi kita paksain nih
nonton Netflix gitu ya, begadang semalaman gitu. Nah, ini intrapersonalnya agak-agak nih ya, perlu diasah gitu. Oke, jadi kapasitas untuk kita memanage, mendengar sinyal-sinyal tubuh, kita berkomunikasi dengan tubuh kita sendiri, diri kita sendiri, kita manage emosi, kita melakukan self assessment ya. Self assessment kalau misalnya badanku tuh mulai kayak oh, sininya tegang kayak gitu ya, jangan-jangan ada yang bikin stres nih gitu ya, jangan-jangan aku kurang tidur atau apa gitu ya. Terus self control, kendali diri sendiri. Oke, jadi kemampuan mengendalikan diri ini sebenarnya mulai muncul di usia 3 tahun ke atas gitu ya, dan bisa diasah terus-menerus sepanjang umur kita. Nah, tapi kalau misalnya ini nggak diasah nih kemampuan self control ini gitu ya, ujung-ujungnya jadi sebenarnya kita udah tahu nih normanya gimana, kita udah tahu aturannya gimana, tapi kita nggak bisa mengendalikan diri dan akhirnya tetap ini ya, mengikuti dorongan hawa nafsu gitu. Hawa nafsu ini sebenarnya apa sih? Hawa nafsu ini sebenarnya adalah dorongan impulsif dari otak kita. Pengen banget melakukan itu gitu ya. Dan kita kalau nggak punya self control akhirnya ya udah nerabas aja nih semua aturan, semua norma gitu. Lalu itu berkaitan juga dengan self discipline nih, teman-teman. Oke, self discipline itu adalah kita berbuat sesuatu ya sesuai norma, sesuai kesepakatan, sesuai aturan, meskipun tidak ada supervisor yang mengawasi kita. Oke, kalau di anak-anak meskipun nggak ada orang tua yang ngelihat terus-terusan, anak-anak tetap melakukan aturan yang berlaku di rumah gitu. Nah, kalau remaja atau teman-teman kuliah gimana nih teman-teman yang kuliah gitu ya. Nah, misalnya ujian gitu ya, ujian self discipline itu adalah meskipun ujiannya dosennya lagi nggak bisa ngeliat gitu ya, atau ujiannya dari rumah nih kemarin selama pandemi, ujiannya dari rumah lewat Zoom gitu ya, Pak Asep nih nggak bisa nih ngeliatin apalagi kalau teman-teman off cam gitu. Nah, self discipline itu berarti oh aku tahu aturannya gimana gitu ya, meskipun lagi nggak ada yang ngawasin, aku akan memilih untuk melakukan yang baik dan benar karena aku tahu aturannya gimana, resikonya gimana, kayak gitu ya. Jadi itu self discipline perlu diasah. Oke, yang kedua adalah interpersonal skill. Nah, ini kalau anak-anak komunikasi pasti udah tahu ya, interpersonal skill. Komunikasi masuk ke dalam sini, interpersonal skill. Jadi, bagaimana kita bisa secara efektif mengkomunikasikan perasaan kita, pikiran kita, pendapat kita gitu ya, dan bagaimana cara kita berkooperasi atau bekerja sama, negosiasi, sharing, berempati dengan orang lain, dan mendengarkan orang lain. Nah, ini teman-teman pasti kalau anak komunikasi udah tahu ya bahwa communication is not all about kita ngomong ke orang, tapi justru kita dengerin dulu nih gitu. Listening ini yang agak susah gitu ya dimiliki oleh orang-orang. Pengennya ngomong aja apa yang di kepala, pengennya aku omongin. Bahkan saat orang lain ngomong, aku udah sibuk menyusun nih apa yang aku omongin untuk menjawab itu gitu ya. Padahal untuk bisa komunikasi secara efektif, kalau orang ngomong ya dengerin aja dulu gitu ya. Terus kalau perlu kita ulang lagi apa yang dia ngomong gitu ya. Kita konfirmasi lagi. Bener nggak tadi yang kamu maksud adalah gini gitu ya. Kalau oh iya benar. Oh oke. Nah, baru deh kita sampaikan apa yang kita ingin ungkapkan sehingga komunikasinya berjalan lebih efektif gitu. Oke, lalu yang ketiga adalah systemic skill. Systemic skill ini adalah kemampuan untuk memahami aturan gitu ya. Kita merespon batasan, limit, konsekuensi gitu. Dan dengan tanggung jawab, adaptabilitas gitu ya, flexibility dan integrity. Jadi sebenarnya systemic skill atau kemampuan memahami aturan itu bukan hanya kita saklek kalau aturannya A ya A, kalau aturannya B ya B gitu ya. Tapi kita juga perlu punya kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel gitu. Ya, sehingga kalau misalnya situasinya berbeda gitu ya, meskipun aturannya A, tapi situasinya berbeda nih. Kita jadi bisa menentukan istilahnya kayak gini. Kalau saya bilang ke parents gitu ya, kita tujuannya adalah membesarkan anak-anak yang tahu
kapan harus berbuat baik dan benar, gitu ya. Misalnya gini, dia masuk ke dalam situasi yang dia tahu aturannya A, gitu ya, tapi dia tahu konsekuensinya kalau dia ngikutin aturan itu jadi dampaknya tidak baik bagi mungkin ada orang lain gitu ya di situ yang perlu dia lindungi kayak gitu ya. Jadi di situasi-situasi tersebut dia bisa beradaptasi dan lebih fleksibel untuk memilih menjadi orang yang baik daripada orang yang benar gitu teman-teman ya. Di situasi-situasi tertentu perlu ada adaptabilitas dan fleksibilitas. Oke, lalu yang terakhir adalah judgmental skill. Ini adalah kapasitas untuk membuat decision gitu ya, membuat keputusan, membuat pilihan yang baik gitu ya. Dan membuat pilihan itu ternyata nggak sesimpel aku milih A atau milih B. Tapi yang terjadi di otak kita adalah sebelum aku memilih A atau B, itu ada ya refleksi moral, ethical, wisdom, values, itu semuanya terjadi di otak kita sampai akhirnya kita bisa milih A atau B. Nah, judgmental skill ini membutuhkan yang namanya mindfulness, teman-teman. Tanpa mindfulness, kita akan kesulitan menyadari nih moral, ethical principle, wisdom, values, gitu ya, sehingga decision kita atau choices kita mungkin jadi kurang kurang bisa dipertanggungjawabkan secara moral, ethical, wisdom dan values gitu. Oke, nah teman-teman, judgmental skill ini sebenarnya prosesnya terjadinya di otak bagian depan. Ya, namanya adalah prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini baru berhenti berkembang di usia 20 sampai 24 tahunan. Gitu. Makanya biasanya banyak saran gitu lah, jangan menikah dulu di usia yang masih awal-awal 20 tahunan gitu ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan prefrontal cortex-nya itu belum berkembang sempurna sehingga belum muncul nih yang namanya wisdom gitu ya, kemampuan decision making yang tepat, choices yang berefleksi pada moral, ethical kayak gitu. Nah, makanya biasanya baru disebut dewasa itu setelah ini matang, teman-teman. 24 tahunan gitu ya. 20 tahun, 24 tahunan. Sebelum itu gimana? Sebelum itu kita ya meskipun mungkin 20 tahun atau 19 tahun rasanya kayak udah gede gitu ya, udah legal punya KTP gitu. Tapi secara decision making, judgmental skill-nya masih belum terasah dengan baik sehingga kita masih butuh yang namanya pendamping. Makanya disarankan meskipun kita mungkin masih kuliah gitu ya, kalau kita punya problem atau kita punya pandangan nanti pengen ke sini, pengen ke situ gitu ya, punya plan gitu. Disarankan banget untuk kita berdialog dengan orang dewasa yang secara perkembangan otak udah lebih advance daripada kita. Gitu ya, sehingga kita bisa ngambil ininya nih, moral, ethical, wisdom dan values-nya dari orang yang perkembangan otaknya udah lebih advance daripada kita yang memang secara fisik belum muncul itu di otak kita gitu ya. Jadi pertimbangan kita akan lebih kaya, bukan berarti terus yang menentukan nanti si orang itu ya gitu, tapi kita cuma ngambil pertimbangannya kok, kita cuma ngambil pertimbangannya sehingga ada pandangan yang lebih luas untuk ini mengambil decision gitu. Oke, nah karena di sini kita ngomongin tentang persepsi gitu ya, kalau skill-nya ini nanti bisa ya, biasanya cukup banyak nih ada webinar, pelatihan, mindfulness, communication, kayak gitu ya. Nah itu kalau teman-teman lihat gitu ya, boleh diikutin untuk bisa mengembangkan skill ini. Nah dalam webinar ini kita akan lebih banyak ngomongin soal perception-nya dulu gitu ya. Nah ada ini ya, apa namanya, 4 harusnya, ini nomor 5-nya saya belum hapus, sorry. Ada 4 prinsip dasar gitu ya dari perception. Perception itu apa? Perception itu adalah kunci pada attitude kita, motivation kita gitu ya, dan behavior atau perilaku kita. Lalu yang kedua, perception itu adalah produk dari 4 elemen, nanti kita bedah ya. Terus sifatnya kumulatif dari pengalaman hidup kita. Dan itu bukan hanya pengalaman selama kuliah, pengalaman selama SMA ya teman-teman, pengalaman seumur hidup. Dari mulai kita lahir
sampai usia kita berapa sekarang itu membentuk perception kita. Jadi perception tuh kalau dibedah berlapis-lapis kayak bawang bombay ya, gitu. Karena ada perception dari pengalaman hidup di usia dini, pengalaman hidup usia sekolah, pengalaman hidup usia remaja, dan lain-lain. Gitu. Dan perception itu unik, seunik sidik jari kita. Gitu. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Perception adalah kunci pada attitude, motivation, and behavior. Ya, kalau saya ngajar positif disiplin untuk orang tua, gitu ya, biar mereka bisa mengubah perilaku menantang anak-anak mereka, gitu. Oke, nah kalau di positif disiplin, kita nggak mengubah perilaku langsung. Kita mengubahnya yang di dalamnya, perception-nya yang kita ubah. Karena perception adalah kunci untuk behavior-nya. Gitu ya. Kalau persepsi anak terhadap dirinya itu positif, perilakunya juga akan positif. Kalau persepsinya terhadap dirinya itu negatif, perilakunya juga akan negatif. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ngerasa gitu ya, kok perilakuku kayaknya ada yang harus aku benerin ya, gitu ya. Coba masuk dulu ke dalam. Kenapa ke dalam? Karena ini, perilaku itu sifatnya kayak gunung es ya, teman-teman. Ini kalau anak zaman sekarang nonton Titanic nggak ya, Mas Asep? Kalau zaman dulu nonton Titanic ya. Titanic, gunung es gitu, yang kalau kelihatan dari permukaan laut cuman kecil gitu ya, tapi di dalamnya bongkahan gede banget, ada gunung es raksasa gitu. Perilaku juga gitu. Perilaku yang kita lihat itu cuma atasnya aja. Bawahnya ada perception gitu. Ya, perception ini adalah belief behind behavior. Apa sih yang aku percayai tentang diriku, apa yang aku percayai tentang duniaku gitu ya. Nah, di bawahnya lagi itu ada the need for belonging and significant. Kebutuhan untuk merasa penting, diterima apa adanya gitu ya, diterima dalam lingkungannya. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Jadi kalau kita ya behavior-nya ada yang rasa kok kayaknya harus aku benerin ya. Nah, coba kita lihat dulu. Jangan-jangan aku punya persepsi yang perlu dibenerin dulu nih tentang diriku. Gitu. Misalnya behavior-nya adalah suka nunda-nunda ya. Suka nunda-nunda, ada kerjaan susah dikit, ada tugas presentasi susah dikit, tunda terus sampai deket deadline, gitu ya. Nah, itu kita lihat, kenapa ya aku berperilaku kayak gini? Jangan-jangan di bawahnya ada belief behind behavior, persepsi kita tentang diri kita. Aku nggak mampu, gitu. Aku nggak mampu nih dengan challenge seperti ini, gitu. Nah, itu yang kita perlu benerin dulu. Ya, itu kita perlu benerin dulu. Kalau kita udah ngerasa, oh sebenarnya aku mampu kok kalau aku kerjakan sedikit-sedikit pelan-pelan, aku breakdown menjadi langkah-langkah kecil gitu ya, aku mampu kok ngerjain langkah-langkah kecil ini gitu. Emang kalau belum aku breakdown ini kayaknya tugas berat banget ya, gede banget gitu. Nah, tapi ternyata pas udah aku breakdown kecil-kecil, aku mampu kok ini gitu. Nah, begitu kita merasa bahwa diri kita mampu, udah tuh si nunda-nunda pekerjaan ini bisa kita atasi gitu. Oke, nah itu yang pertama ya tadi. Lalu yang kedua, persepsi itu adalah produk dari 4 elemen ini ya, experience, identification, analysis, and generalization. Maksudnya apa sih? Experience adalah pengalaman kita yang tadi saya bilang ya, dari kita lahir sampai kita usia berapa sekarang, itu setiap pengalaman yang terkumpul itu selalu punya andil dalam membentuk persepsi kita gitu. Misal pengalaman dulu kalau aku salah selalu dihukum sama orang tuaku gitu ya. Aku jadi punya persepsi bahwa salah itu nggak baik. Kalau salah aku harus defense. Misalnya dulu setiap kali salah aku dipukul gitu ya, atau aku dikunci di kamar misalnya kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita punya persepsi bahwa salah itu kalau aku salah berarti aku harus defense. Sehingga reaksi kita apa kalau kita punya kesalahan? Jadinya kita menutup-nutupi kesalahan, kita jadi defensif gitu ya. Nah, itu perlu kita sadari. Oke? Lalu identifikasi itu ya. Apa yang diidentifikasi? Kita identifikasi apa sih yang penting dari experience tersebut? Hal apa yang paling penting untukku dari experience tersebut gitu ya. Lalu kita analisis. Kenapa hal tersebut penting buatku? Oke, lalu setelah itu baru kita buat
generalization ya. Jadi kayak rangkuman, oke, dari si experience-ku itu gitu ya, apa yang aku dapat kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin akan pusing ya, wah berarti setiap kali aku punya experience, aku harus melakukan ini dong, proses ini dong gitu ya, experience, identification, analysis, and generalization gitu. Jangan khawatir, otak kita sudah setiap hari melakukan ini meskipun kita nggak sadar. Ya, dan proses EIAG ini dalam keseharian itu terjadinya cuman sepersekian detik, teman-teman. Cuman sepersekian detik. Makanya sebenarnya meskipun kita tidak memikirkan ini gitu ya, si experience dari kecil sampai kita usia sekarang ini selalu menjadi sebuah persepsi. Karena otak kita secara otomatis melakukan ini tanpa kita sadari. Nah, yang menjadi penting sekarang adalah kalau kita mau mengubah persepsi kita, mau menguatkan persepsi yang positif, kita perlu menyadari proses ini. Gitu. Yang tadinya ya udah sambil experience-nya terjadi, pengalamannya terjadi, itu udah terjadi di sini sepersekian detik gitu ya, sampai kita memutuskan sesuatu. Nah, tapi untuk kita bisa menguatkan persepsi yang positif, kita perlu menyadari ini. Caranya gimana, Mbak? Susah banget kayaknya EIAG gitu ya. Nah, EIAG ini biasanya dipakai kalau kita konseling ya ke psikolog kayak gitu ya. Biasanya ditanya-tanyakan ya sama psikolognya kayak gitu. Teman-teman mungkin ada yang udah pernah pergi ke psikolog, itu ditanya-tanya tentang pengalaman hidup kita, apa yang waktu itu kita rasakan, apa yang menurut kita penting dari pengalaman itu biasanya ditanya, kayak ngobrol aja gitu ya. Nah, itu sebenarnya dalam rangka psikolognya membantu kita menyadari proses ini, proses terbentuknya persepsi yang kita percaya sekarang gitu ya. Nah, tapi dalam keseharian bisa nggak kita melakukan ini sendiri, Mbak? Bisa. Ada proses yang lebih simple. Namanya ini ya, what, why, how proses. Gitu. Oke, ini mirip. Gitu. Jadi, what, why, and how proses itu gimana? Ini contoh-contoh kalimatnya. Ya. Oke, experience ini kita perlu sadari. Oh, aku tadi dapat pengalaman apa hari ini? Pengalaman itu bukan berarti kayak harus yang ada hikmahnya gitu ya, teman-teman. Pengalaman tuh apapun, experience. Kita tabrakan sama motor gitu. Itu sebuah experience. Kita ditolak ininya, apa namanya, skripsinya, itu experience gitu. Nah, itu kita sadari dulu. Hari ini aku punya experience apa, lalu coba identifikasi. Ini teman-teman bisa sambil mikir aja, sambil bengong gitu ya, sambil ngopi sore gitu boleh, atau sambil journaling, sambil nulis-nulis gitu ya, itu juga boleh. Lalu tanyakan ke diri sendiri, waktu itu apa yang terjadi, what happened? Ya, usahakan sedetail mungkin teman-teman. Kenapa? Karena dalam sepersekian detik otak kita memproses EIAG ini, biasanya otak kita cuma nyeleksi 1-2 bagian aja. Bagian lainnya nggak kelihatan. Karena saking cepatnya kita berpikir gitu ya. Contoh, kita udah mau belok nih ke parkiran ya, udah mau masuk ke parkiran, tiba-tiba ada mobil lain yang masuk ke slot yang udah kita mau ambil itu, gitu. Yang ditangkap otak kita saat kejadian adalah ini orang ngeselin banget sih, gitu ya. Tiba-tiba masuk ke parkiranku tanpa ngasih sign, tanpa izin, gitu ya. Di situ doang. Tapi kalau kita lihat lagi nih secara mindful gitu ya, kita lihat, oh ternyata gitu ya, pas turun dari mobil, si orang ini ngebawa ibu-ibu yang mau melahirkan. Kayak gitu. Nah, pas kejadian itu nggak kelihatan teman-teman, tapi pas kita melakukan identification dengan lebih mindful, gambaran besar atau big picture-nya akan lebih kelihatan. Gitu ya, dan itu akan mempengaruhi persepsi kita, akan beda lagi nih nanti hasilnya gitu ya. Oke, lalu apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan saat itu, nah ini perlu dikenali juga gitu. Kadang kita itu saking nggak mindfulnya gitu ya, yang kita rasakan cuman permukaannya aja. Aku marah gitu, tapi sebenarnya di balik marah itu ada
spektrum perasaan lain loh teman-teman gitu ya. Ada yang sebenarnya khawatir terus jadi marah gitu. Di sini ada nggak yang punya orang tua kayak gini? Bapaknya mungkin ya gitu ya. Kalau kita sakit dia malah ngomel. Kalau kita sakit dia malah ngomel, padahal itu sebenarnya dia khawatir gitu ya, tapi jadinya ngomel kayak gitu. Nah, itu tuh dari setiap perasaan itu kadang kita buka selimut perasaannya, ada perasaan yang lebih kompleks, kita sadari itu. Lalu kita sadari juga what is the most important thing. Jadi yang paling penting buatku dari pengalaman tadi apa? Ya, terus tadi waktu kejadian aku berusaha melakukan apa? Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke analisa. Analisanya, kenapa nih yang ini tadi penting buat aku ya? Kenapa ya itu penting? Gitu. Lalu, kenapa aku tadi merasa seperti itu ya? Kayak gitu. Itu perlu disadari juga. Oke? Lalu setelah itu generalisasi. Kira-kira dari pengalaman tadi, aku dapat informasi apa yang berguna untuk hidupku selanjutnya? Gitu ya. Kalau misalnya aku habis ditolak gitu, kira-kira dari pengalaman itu tadi, next-nya kalau aku propose sesuatu ke dosenku gitu ya, aku harus gimana? Nah, itu bisa dipakai gitu ya, generalization. Lalu bagaimana aku bisa melakukan hal yang berbeda next time, biar hasilnya berbeda juga. Ya, kalau tadi misalnya proposalku ke dosenku ditolak gitu. Oke, kira-kira apa yang aku bisa lakukan berbeda untuk proposal berikutnya? Atau misalnya tadi, oke, meskipun proposalku ditolak, tapi dosenku sempat lihat detailnya dan dia mengapresiasi detailnya nih, gitu ya. Oke, berarti bagian detail ini perlu aku repeat untuk next proposal, kayak gitu, teman-teman. Oke, lalu yang ketiga, sifat dari persepsi ini adalah kumulatif ya. Jadi experience dari kita kecil sampai kita besar. Jadi semakin banyak experience yang kita olah melalui EIAG proses, semakin kuat juga persepsi kita. Gitu. Jadi ini mumpung masih usia ini ya, usia kuliah itu menurutku adalah usia yang paling apa ya? Kita paling punya kemewahan waktu untuk mencari experience gitu. Jadi maganglah gitu ya, ikut webinar ini, ikut webinar itu gitu. Jadi kumpulkan experience dan lakukan EIAG proses ini dengan untuk membuat strong perception bahwa diri kita itu mampu, diri kita penting gitu ya, diri kita itu punya kendali terhadap hidup kita. Gitu. Semakin banyak experience-nya semakin bagus gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir yang keempat adalah perception itu unique as fingerprint. Bahkan sampai ada istilah kayak gini. Nggak ada satu orang pun yang pernah baca buku yang sama. Gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini semuanya baca Harry Potter ya. Tapi dengan persepsi kita yang berbeda-beda, itu Harry Potter ini akan ditangkap dengan cara yang berbeda pula. Gitu. Ya, mungkin bagian terpenting dari Harry Potter untuk aku berbeda dengan Mas Asep, Bu Anggi gitu ya, dan teman-teman lain kayak gitu. Oke, jadi karena persepsi ini unik, teman-teman, makanya kita tidak bisa memaksakan persepsi kita ke orang lain. Oke, kita nggak bisa memaksakan persepsi kita orang lain. Kamu harus memandang masalah ini dengan cara yang sama dengan aku dong, nggak bisa. Gitu. Makanya muncul kebutuhan untuk yang tadi ya, kemampuan untuk komunikasi efektif. Bagaimana kita mendengarkan dari pihak lain, persepsinya seperti apa, nanti kita bernegosiasi, kita beradaptasi, kayak gitu ya, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang mempertimbangkan persepsi sama-sama, kayak gitu. Oke, nah ini ada yang penting juga nih soal persepsi ya. Jadi ternyata kalau kita itu hanya ngumpulnya sama peer group kita nih, teman-teman, peer group itu adalah orang yang secara usia dan perkembangan otaknya sama. Ya, jadi misalnya tadi kita umur 18-19 tahun gitu. Ngumpulnya sehari-hari ya cuman sama anak-anak 19 tahun yang perkembangan otaknya sama ya segitu. Bagian prefrontal cortex-nya belum tumbuh gitu. Belum tumbuh sempurna, maksudnya udah tumbuh tapi belum optimal gitu ya.
itu nantinya yang dikhawatirkan adalah jadi muncul resiko untuk berpikiran naif, gitu ya. Ya karena ngumpulnya, ketemunya sama orang-orang yang persepsinya segitu levelnya, gitu. Makanya ini nggak cuman berlaku di teman-teman yang udah dewasa muda gitu ya. Ini juga untuk anak-anak. Biasanya kalau di kelas parenting, aku mendorong banget orang tua untuk melakukan dialog dengan anak. Anak melakukan dialog dengan orang tua. Ngobrol apapun itu. Nggak harus ngobrolin hal-hal yang penting. Ngobrol apapun itu, yang kita suka, yang orang tua suka, gitu ya, diobrolin. Dengan begitu, kita jadi bisa mendapatkan itu tadi, mengumpulkan referensi-referensi dari orang yang cara berpikirnya, yang otaknya gitu ya udah lebih advance dari kita, dan jadi punya referensi yang lebih kaya gitu untuk memperkuat persepsi kita. Jadi kalau teman-teman di sini magang gitu ya, coba deh kalau jam makan siang gitu, ikut aja ngobrol sama senior-seniornya kayak gitu ya. Di kampus ngobrol sama dosen-dosennya gitu. Perbanyak ngobrol dengan orang yang umurnya berbeda dengan kita, yang pengalaman hidupnya berbeda dengan kita, sehingga kita punya referensi yang lebih luas gitu. Oke, kira-kira begitu teman-teman cara kita membangun persepsi yang kuat gitu ya, sehingga harapannya sih ya, kalau kita punya 3 persepsi yang kuat tadi, ditambah skill-nya terus diasah, kita jadi bisa menjadi sosok orang dewasa atau dewasa muda yang lebih capable dalam menjalani hidup dan tantangan sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Damar atas presentasinya yang sangat menarik. Sampai nggak berasa ya, kita hampir mau habis. Cuman kita masih punya sedikit waktu nih. Saya cuma pengen nanya, terutama ini mungkin untuk menghadapi tantangan mahasiswa yang sekarang udah kembali ke kampus gitu kan. Kita kan sempat kaget kemarin full online, tiba-tiba sekarang kita harus full on-site lagi. Gitu. Kira-kira gimana cara kita supaya punya self-perception yang lebih utuh menghadapi tantangan dengan sekarang Jakarta macet lagi dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah ini kita coba lihat ya, pandangan baru terhadap experience gitu. Yang tadinya mungkin selama online, experience kita terbatas, nah ini kita jadi punya banyak experience yang berbeda nih, gitu. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang dari masuk kuliah ya, dari lulus SMA sampai sekarang baru pertama kali ini masuk ke kampus gitu ya. Nah, itu justru jadikan ini kesempatan untuk aku mengumpulkan lebih banyak experience gitu ya. Mainnya jangan cuman sama yang satu jurusan aja nih. Kayak Mas Asep nih temennya dulu waktu kuliah dari mana-mana nih, dari jurusan mana-mana gitu ya. Nah, jadi gunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan pengalaman teman-teman. Karena tadi kita udah lihat gitu ya bahwa pengalaman semakin banyak yang kita proses, semakin akan menguatkan persepsi kita gitu. Jadi yang mungkin tadinya awal-awal kayak takut, deg-degan, cemas gitu ya, coba nggak apa-apa, itu jangan diusir, perasaannya diterima. Oke, aku ada perasaan kayak gini, kira-kira yang bisa aku kendalikan yang mana nih? Nah, balik ke perception of ini ya, control over life tadi. Yang bisa aku kendalikan yang mana, yang nggak bisa aku kendalikan yang mana, disadari aja, terus lihat opportunity baru ini sebagai kesempatan untuk mengumpulkan experience untuk menguatkan persepsi kita, gitu. Oke, terima kasih banyak. Saya akan sedikit menyimpulkan sebetulnya gitu dari pertemuan kita siang ini. Saya menemukan 3 keywords yang cukup penting untuk kita pahami. Pertama, perkara di parenting gitu. Karena memang tidak semua dari kita punya kondisi parenting yang ideal ketika tumbuh kecil hingga dewasa gitu. Sehingga kita punya kesempatan yang lebih besar sekarang untuk kemudian memperkaya diri dengan segala macam pengetahuan dan pengalaman. Karena reparenting itu kalau saya lihat tidak terbatas kepada orang-orang yang akan punya anak dan sudah punya anak gitu. Termasuk mungkin mengasihi diri sendiri gitu ya. Menjadi orang tua yang ideal untuk diri sendiri sebelum kita nanti menjadi orang tua yang ideal untuk anak-anak kita selanjutnya. Dari situ kita akan menuju kepada R yang kedua bernama repair, karena kita pasti punya trauma yang dalam skala yang berbeda-beda gitu. Ada yang sangat traumatik, ada yang sedikit traumatik gitu ya. Bagaimana dengan kita mengasihi diri kita sendiri, reparenting tadi kita bisa sedikit memperbaiki masa lalu kita yang mungkin sedikit traumatis dan segala macamnya. Dan dari reparenting kemudian ada repairment seperti itu, kita akan mengarah kepada resilience. Karena
bagaimana cara kita mengenal diri kita, mengenal masa lalu kita, itu akan menjadi modal kita untuk survive di hari ini, dan juga survive untuk menghadapi tantangan apapun di masa depan. Saya kira itu saja yang bisa saya simpulkan, dan kayaknya kita sekarang lebih ramai ya, Kak Arlin. Mungkin bisa kita ngambil foto sekali lagi, karena tadi masih banyak yang nyangkut di kantin kayaknya ya, tadi itu pas kita mulai pembicaraan. Silahkan, mungkin kita bisa nyalakan kamera lagi untuk berfoto bareng-bareng sebelum kita akhiri.